kebablasan jarak 2 kilo itu saya putar balik lagi tuh. Di situ kebablasan lagi, Mas. Bablas lagi, cuman nggak jauh, sekitar 500 meter. Sekitar 500 meter saya putar balik lagi tuh. Tiba-tiba itu ada jalannya, Mas, itu. Gede, emang jalan gede emang. Oh, Ditengok nggak ada apa-apa nih. Nah, masih lanjut dong saya. Tiba-tiba diketok-ketok, Mas, dari kaca belakang. Tuk 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 3 kali. Cuman ngetuknya itu ada jaraknya. Tuk tuk tuk. Itu 3 kali. Itu si jenazah itu nggak ada, Mas. nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang sebelumnya sudah menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat semua penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Basuki. Kemarin saya manggilnya Abang, sekarang Mas. Karena diprotes nih, kayaknya logatnya orang Jawa, kayaknya nggak cocok. Bang Ale dipanggilnya Abang gitu. Cocoknya dipanggil Mas. Katanya. Oke, Mas Basuki. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang belum nonton pengalaman mistis selama Mas Basuki ini mengantar jenazah, teman-teman bisa klik link yang saya cantumkan di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Selanjutnya hari ini Mas Basuki akan menceritakan kembali pengalaman mistisnya saat mengantar jenazah juga. Iya, Mas ya. mengantar jenazah. Oke, tapi disimpan dulu ceritanya, Mas Basuki ya. Siap. Kita lanjut setelah ini. Sebelum Agus Basuki menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Mas Basuki. Iya. Wah, ini ceritanya paling dinanti-nantikan sama penonton di rumah nih, pada suka nih sama Mas Basuki. Tapi memang kebetulan ya, Mas Basuki ini punya pengalaman mistisnya banyak karena mengantar jenazah itu ya. Lebih dan kurangnya hanya Mas Basuki dan Tuhan yang tahu nih. Jadi dari kita nggak ada penambahan atau apa, Mas Basuki ya. Saya nggak pernah menyuruh Mas Basuki buat Mas dibikin yang lebih serem dong. Enggak, ini cuman kisah emang cerita nyata, kisah nyata. Kalau apa namanya, katanya kisah pilu itu. Oh oke, seru Mas. Kayaknya langsung aja nih Mas ya. Boleh. Siap Mas Basuki, silahkan Mas. Siap. Ini cerita saya waktu nganter sama teman saya. Itu dia itu si Sari namanya. Namanya si Sari. Jadi waktu itu saya dapat telepon dari bapak-bapak yang jaga jenazah. Nah, telepon itu, Mas Agus, di mana ini posisi? Oh ada, saya standby di rumah sakit. Soalnya yang 2 ini nggak ada, Bang.
lagi nganterin. Nah, saya standby otomatis. Oh, yang 2 supir Nah, lagi. yang 2 supir Oke. lagi dan 2 mobil itu juga keluar. Soalnya kan ada 3 di situ. Nah, terus gimana Mas? Oh, ada kiriman dari sini waktu Mas Agus itu tetangganya. Oh, Itu oke. di tetangganya. Tetangga yang jenazah Iya, jenazah. sebelumnya ini Iya, ya. bener. Oke. Tetangga. Gimana, masih ingat itu jalannya? Oh, masih ingat Mas. Nah, masih ingat Pak, masih ingat. Nah, habis itu saya siap-siap mundurin mobil sampai pintu keluar masuk buat jenazah itu. Nah, habis itu dikeluarin tuh jenazah sama si bapak-bapak penjaganya itu. Nah, sama saya bantuin. Habis itu terus saya ke depan lagi tuh nyari ini teman saya kemana. Nggak taunya dia itu udah SMS lah. Waktu dulu SMS lah, belum ada WA. Waktu dulu SMS, karena dia itu ada acara di rumahnya gitu, kurang tahu juga sih acaranya, ada acara katanya gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, saya balik lagi tuh ke mobil karena mobil udah siap berangkat. Terus saya parkirin di samping buat ngetem mobil ambulan itu. Terus ini saya mikir, ini siapa ya yang mau nemenin saya itu. Terus itu si Sari kalau sekitar jam habis Isya itu udah pulang dia. Si Sari ini. Saya telepon, mau nggak nemenin saya nganterin jenazah kemana? Ke daerah ini. Itu yang saya pernah sih nganterin, cuman ini tetangganya lagi. Oh gitu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Oh, ya udah, saya siap-siap dulu. Iya. Habis itu siap-siap, nggak lama datang tuh si Sari. Sekitar jam 8:30 lah datang tuh kan. Jam 8:30 datang. Habis itu dia datang parkirin motor. Kata saya gini, nganterin jenazah kok udah dandan gitu, mau pergi ke resepsi. Habis itu terus kita masih nongkrong di situ, masih persiapan lah, beli air, beli makan, beli jajan-jajanan lah di kantin. Waktu itu kantin. Di situ nggak lama kita pergi itu jam 9.00 Mas. Oke. Jam pas malam ya? Udah malam. Oke. Soalnya 9.00. Saya berangkat itu sekitar nyampe setengah jam perjalanan. Itu mau ngisi di pom dulu karena udah ngeres banget itu. Ngisi di situ, si Sari itu kencing, buang air lah, saya juga buang air di situ, cuman bergantian ini. Karena kalau nggak bergantian kan takutnya ini nggak ada temennya kan serem juga gitu. Yeah. Habis itu kan si Sari ini lama nih, kencing kok lama banget. Itu sampai ada kali 15 menit saya nungguin. Si Sari datang, saya langsung gantian di situ, kencing juga ya, paling saya mas sebentar doang. Di situ jalan lagi Mas. Nggak tahu kenapa di situ itu perasaan itu kok nggak enak gitu, perasaan pikiran kok nggak enak, ada apa ya. Cuman yang biasa pengikut setia ini disebut aja si Besti lah, yang udah yang sering ikut itu penunggu ambulan ya, penunggu. Ya. Okay. Si Besti ini tuh biasa ngikutin Bang. Kalau mobil berhenti dia sisiran Mas. Cuman anehnya itu sisirnya itu sisir beneran gitu. Sisirnya itu sisir beneran, cuman dari mana gitu ya sisir ini. Lanjut terus sampai
Waktu itu saya belok kanan, nggak ada apa-apa itu terus masih jarak 3 kilo kayaknya. 3 kilo itu saya itu ada orang tuh mas, awe ngapain itu kan orang. Terus saya mau berhenti, wah nggak berani nih saya, soalnya malam-malam gini. Waktu dulu saya itu nyuper itu masih rawan-rawannya orang mas. Oh, begal. Iya, rawan begal, Oke. rawan apa itu. Saya nggak berani itu. Saya lanjut itu. Nah, di situ itu saya nyampe mau nyampe pertigaan lagi itu kebablasan mas. Kebablasan. Kebablasan. Iya, kebablasan. Seolah-olah pertigaan itu nggak ada mas. Seolah-olah. Padahal ada apa namanya? Ada pelangnya, masih ada pelangnya. Cuman seolah-olah nggak ada pertigaan itu. Saya kebablasan sedikit. Wah itu kayaknya pertiganya kebablasan, soalnya masih ada pelangnya. Saya inget banget itu. Oke. Kebablasan jarak 2 kilo itu saya putar balik lagi tuh. Di situ kebablasan lagi mas. Bablas lagi, cuman nggak jauh, sekitar 500 meter. Sekitar 500 meter saya putar balik lagi tuh. Tiba-tiba itu ada jalannya mas itu. Gede, emang jalan gede emang. Oh, Emang jalan gede soalnya. Terus di situ saya itu apa namanya? Waktu itu belok kanan. Di situ biasa si Besti ngasih kode nih, Besti. Ngasih kode ke depan spion, cuman nggak ada, ditengok nggak ada apa-apa nih. Nah, masih lanjut tuh saya. Tiba-tiba diketok-ketok mas dari kaca belakang. Tuk 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 3 kali, cuman ngetuknya itu ada jaraknya, tuk 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 gitu. Itu 3 kali. Itu si jenazah itu nggak ada mas. Nggak ada mas. Kok saya lihat-lihatan nih si Sari, saya lah itu kemana? Tadi udah dinaikin belum? Udah saya naikin. Di situ si Sari baru baca. Emang dia orangnya kusuk kalau masalah itu. Kusuk banget, baca. Saya putar balik lagi tuh mas. Putar balik lagi jarak 200 meter lah. Itu ada lagi. Ibaratnya kayak dalam waktu sekejap doang. oh hilangnya itu. Nah, di situ apa namanya? Saya berhenti mau belok putar balik kan. Itu suaranya hening banget. Padahal posisi mobil itu masih nyala itu hening, nggak ada suara apapun, nggak ada itu. Padahal terus nggak lama kedengaran lagi gitu, nggak terlalu lama kalau itu kedengaran. Terus saya putar balik lagi, tiba-tiba mas dia itu di depan saya mas. Iya, tiba-tiba. Dengan pakaiannya? Dengan pakaiannya pocong. Kalau ini pocong. Cuman dengan pakaian pocong ini apa namanya? Pocong yang kalau udah kesiangan gitu loh. Ini kakinya itu kelihatan. Oh ya. Kayak apa? Lepas talinya gitu loh. Itu kayak dia itu ngadep saja mas. Berbalik arah dia lari mas. Itu kayak ibaratnya kayak halusinasi apa gimana saya ini. Itu lari, saya kejar mas, kalau mau saya tabrak nih, saya kejar terus sampai di pertigaan mau belok kiri itu ternyata nggak ada mas. Hilang dan di situ saya itu apa namanya, sebenarnya itu jalan kan belok kiri, itu nggak ada belokan mas, cuman jalan itu kelihatan lurus. Saya taunya itu saya ada plang, ada waktu itu ada seperti pasar malam, saya pernah berhenti di situ beli minuman, kayak minuman, makanan, rokok itu di situ, makanya saya berhenti tuh di situ. Dan si Besti ini mas, sebenarnya si Besti yang pengikut itu dorong mas,
bantuin dorong. Oh. Soalnya saya cariin itu dia bantuin dorong. Biasanya kan dia kalau saya berhenti kan dia itu sisiran tuh di atas mobil, biasanya sisiran. Saya keluar tuh cariin di mana. Nggak taunya dia di belakang, Mas. Siap-siap dorong. Kalau orang mau dorong mobil kan persiapan tuh. Siap-siap dorong tuh. Baik nih si Iya, kalau Hantu si ini Besti ya. emang baik sih, cuman ya begitu. Kalau apa namanya? Kalau diomongin kemana aja sih, itu melotot, Mas. Melotot dengan matanya itu putih, nggak ada hitamnya. Oh. Putih. Emang nggak ada. Emang karena udah sering lihat, saya nggak takut. Dia itu mukanya itu cantik. Saya nggak takutnya itu dia cantik. Cuman matanya doang putih. Oke. Nah, singkat cerita, masih berhenti di situ ada kali 15 menit itu si Sari ini jalan ini jalan turun mobil itu jalan ke depan, nggak tahu dia kemana. Itu ada kali 15 menit lagi, Mas. Oke. Saya nungguin itu, tiba-tiba dia datang nih. Dia ngomong, apaan wong jalannya ditutup kok sama dia sama temen-temennya kok. Yang maksudnya teman-temannya yang saya bawa ini, Mas, jenazah ini. Oh, berarti dia sama teman-teman ininya, astralnya ini. Iya, itu nutup jalan, Mas, biar nggak kelihatan itu. Oh. Saya turun pun itu belum kelihatan itu kalau ada pertigaan di situ, belum, masih kelihatan jalan lurus masih. Oke. Setelah Sari ngomong begitu, ya udah ayo berangkat. Berangkat gimana wong ini masih jalannya ini belok ke kiri nih. Udah ayo berangkat. Nah, saya naik mobil, nggak lama itu jalan kebuka, Mas. Sebenarnya itu apa? Tembok itu, Mas. Tembok. Oh. Jadi kayak tembok apa ya? Kampung warga kalau dulu kan di kampung kan di tembok. Itu sebenarnya tembok, Mas. Kalau saya lurus, saya nabrak tembok itu. Oh, ya. Makanya saya itu berhenti di situ karena saya itu tahu kalau patokannya ini ntar belok ke kiri gitu. Kayak ditutupin lah ya. Iya, ditutupin. Mukanya. Oh, apa namanya, penglihatannya atau ini? Pelip-pelip penglihatan lah kayak. Oke. Itu ya penglihatan ya, kata si Sari sih itu ditutup jalannya. Kalau kata saya kayak penglihatan saya kayak saya halusinasi lagi, saya gitu lagi. Aduh, ini kok gini amat ya. Udah dia masih baca-baca terus tuh, Mas. Emang dia baca ngaji dan lain-lain lah dia itu. Itu setelah saya naik mobil itu emang kebuka semua itu. Jalan belok kiri, belok kanan tuh kelihatan. Itu. Saya belok kiri nih, belok kiri. Nggak lama dia nongol lagi nih depan. Des. Nongol lagi. Dia nongolnya di depan kaca, cuman dia di kayak orang nyegat gitu, Mas. Langsung berdiri gitu. Oh, di jalan. ngagetin banget ya. Langsung nongol. Nongol saya itu kaget. Si Sari ya hampir teriak cuman apa namanya? Takut apa gimana. Ya udah dia tetap aja baca-baca terus. Itu dia berbalik arah, lari lagi, Mas. Saya kejar lagi. Saking sama si Besti tetap dorong. Soalnya saya taunya dia dorongnya apa? Dari sepian nggak kelihatan, yang nengok itu si Sari. Itu si Besti kemana? Kali terbang, nggak ada terbang ini. Dari sepian nggak kelihatan soalnya. Terus gimana? Ditengok di belakang. Ternyata ada, Mas, lagi dorong, posisi dorong nih. Ngejar dia, ngejar, saya kejar terus nih, kejar. Ibaratnya kalau saya mikirnya gini, kalau ini saya kejar terus, nanti malah saya bisa celaka. Iya. Saya kurangin kecepatan, dia ngurangin kecepatan juga, Mas. Oh, Jadi kayak ibaratnya apa namanya, ngeledek kayak gitu. Itu masih terus dan di situ dia apa namanya, mau yang belokan yang kedua ini, yang mau belokan kedua sama lagi seperti itu, Mas.
jadi kayak ditutup jalan lagi. Itu posisi belok kanan kalau itu. Kalau tadi belok ini belok kanan. Itu ditutup lagi itu. Tutup lagi secara tiba-tiba dia ngilang, terus nutup jalan itu. Itu yang kelihatan jalan lurus lagi. Oh, itu yang ditutupnya tuh pohon-pohon atau apa? Kalau itu jalan. Sebenarnya kan saya mau belok kanan nih. Oke. Nah, jalan belok kanan ini saya ada patokan di sini, saya berhenti di situ. Soalnya kelihatannya itu lurus lagi. Itu kalau ini pohon-pohon emang pohon-pohon kayak pagar. Oke. Pagar itu. Itu nggak ada lagi mas jalan. Itu terus si Sari itu berhenti itu turun lagi, terus habis itu jalan lagi. Kejadiannya sama, itu ditutup sama teman-temannya. Oke, 2 kali aja. 2 kali itu. Terus saya suruh masuk lagi, ya udah masuk sana, masuk mobil. Itu kelihatan lagi mas, jalan kebuka lagi itu. Itu sudah yang di situ, yang di pagar itu pada ngeliatin mas. Yang di pagar itu banyak anak kecil, terus itu orang kayak orang-orangan sawah, modelnya kayak gitu. Oke. Itu banyak banget di situ tuh. Terus habis itu saya belok kanan, sama lagi mas, sama di depan saya lagi tuh. Di depan, cuman dia ini di depan lain ini versinya dia. Oke. Di depan dia loncat, kayak ibaratnya kayak film, langsung di atas mobil kap mobil atas itu. Suaranya dor gitu bang. Itu sampai melepas mas, itu sampai dekok gitu kan, kayak itu dia loncat lagi mas ke jalan lagi. Saya kaget posisinya, ada lagi orangnya. Terus dia lari, saya kejar lagi mas. Kejar lagi sama mobil biasa, si Besti bantuin dorong. Dan di situ saya itu ada orang bapak-bapak itu katanya ini, mas kenapa nyupirnya kok pelan banget. Itu dia barengin saya bang. Dia pakai motor. Mas kenapa nyupirnya kok pelan? Itu padahal perasaan saya kenceng loh mas. Kenceng banget itu. Sama kayak kejadian sebelumnya ya. Iya. Ceritain. Itu kok mas kenapa kok jalannya kok pelan? Loh iya, cuman perasaan itu kenceng banget ya. Itu perjalanan itu lama banget bang. Dari sekitar itu, dari rumah sakit itu sampai ke rumah juga itu sebenarnya 3 jam. Itu sampai 5 jam sih. Emang perjalanan lama banget itu. Itu habis dari situ saya ini mau lurus nih, nggak ada belokan, nggak ada apa, ini lurus nih. Itu di situ ada pertigaan bang, pertigaan yang lurus ini ketutup. Oke. Yang lurus ini ketutup. Nah, jadi itu saya waktu itu patokannya itu tukang yang kalau pagi itu jual bubur buat anak-anak gitu. Cuman udah, soalnya saya pernah beli di situ itu tuh mau jalan lurus itu tiba-tiba ada pertigaan. Saya berhenti dong di situ, berhenti lagi. Loh, kayaknya di sini tuh nggak ada belokan lagi. Ini udah mau nyampe rumahnya itu nggak ada belokan lagi. Cuman lurus ini jalan terus ini, ntar nyampe ini. Dari sini udah agak lumayan dekat. Itu saya udah di situ itu udah dapet jam 12 malam mas. Udah 3 jam perjalanan itu saya. Itu yang itu di situ si Sari turun lagi sambil baca-baca. Dia itu belok ke kiri bang. Katanya dia balik lagi. Emang nggak ada jalan. Terus dia ke kanan lagi. Emang nggak ada jalan. Itu sebenarnya apa?
cuman apa, kayak dulu itu kayak kandang ayam, kayak terus apa namanya itu, kayak kebun-kebun singkong gitu dulu. Itu dia apa namanya, lurus, itu sama ditutup emang katanya sama teman-teman, lebih banyak kalau ini, lebih banyak lagi. Si Sari ngomong itu nggak lama, saya suruh ya udah ayo berangkat lagi. Berangkat lagi itu saya naik mobil, itu jalan kebuka lagi bang, emang bener-bener lurus itu. Oh, jalan itu ya. Iya, bener-bener lurus. Sebenarnya di situ ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang apa namanya, yang mau layat si jenazah ini. Oh, Cuman saya nggak ngelihat bang, nggak ngelihat. Katanya ibu-ibu itu ntar kalau pas nyampe rumahnya itu. oke. Nah, itu dari situ saya jalan lagi, tetep bang masih. Itu dia waktu saya mau jalan bertiga nih, masih pelan-pelan lah. Itu dia duduk samping saya bang, di tengah-tengah. Antara Sari dan Mas Basuki ini ya. Iya, itu di tengah-tengah itu. Saya nggak ngelihat dia, cuman dari sudut mata ini kelihatan. Saya mau masukin gigi itu aja udah nggak jadi nih, mau dimasukin berapa gigi nggak jadi. Itu habis itu saya merem bentar, hilang. Cuman bentar doang, hilang itu dalam sekejap. Itu saya jalan itu saya kencengin itu apa? Saya sebenarnya masuk gigi apa? Gigi 5. Gigi 5. Ya mobil enggak jalan itu malah. Soalnya gigi 5 saya kurangin sampai gigi 2 baru mau jalan lagi itu. Saking groginya tadi itu, tangan sampai gini bang, deredek bang. Itu di sudut mata saya nggak ngelihat langsung ke jenazahnya, enggak ke pocongnya itu, enggak. Itu dari sudut mata itu Udah kelihatan, iya ya. udah ngerasain. Soalnya dari bawahnya aja udah kainnya kain kapan itu. Oh. Itu dia itu apa namanya, cuman anehnya gini bang, dia nggak napak, dia cuman oncang-oncang, kakinya itu oncang-oncang. Gini kan ya, kelihatan kan waktu itu saya, makanya itu di situ saya kenceng, nggak lama itu dia itu ngelemparin ini bang, kayak ngelemparin waktu dulu jambe. Iya, cuman buahnya. Buah jambe. Jumbo jambe. Buah jambe itu saya dilemparin, ada jambe 5 itu. Warnanya cuman beda-beda bang, hijau, kuning, merah. Terus yang satu itu ungu, yang satu ini yang anehnya ini, yang ini itu warna-warni bang. Yang satu ini kayak pelangi aja, warna-warni, kayak cat, dicat itu dilemparin. Itu saya dilemparin ke apa, ke saya, soalnya kan posisi kaca nggak saya tutup. Semua cuman separuh itu dilemparin kena saya itu dilemparin. Si Sari sampai di situ dia kena, cuman dia diem saking takutnya itu. Itu saya di situ saya tetap lanjut, nggak berhenti, soalnya kalau itu udah terbiasa. Dan saya lanjut, nggak lama itu nyampe rumahnya. Tapi anehnya bang, nyampe rumahnya itu jam 3.00 bang. 3 pagi, 3 subuh ya? Iya, dari rumah sakit jam 9.00, nyampe rumahnya itu jam 3.00 lagi. Oh, itu kayak 6 jam ya? Iya, kayak apa namanya, kayak udah diatur gitu bang. Yang saya ininya cuma 00-nya ini bang, kenapa nggak dilebihin 1 apa? Oh, pas. Ibaratnya pas di angka itu. Di situ diturunin warga dan saya bantu. Setelah itu saya parkir itu mobil. Saya parkir itu nyariin si Besti bang. Besti ini kemana?
biasanya habis apa mobil berhenti itu dia nyisir itu kayak orang bang sebenarnya. Dari kejauhan itu kelihatan dia kayak orang. Itu kayak orang kecapean habis lari. Tangannya di lutut. Si Besti ini. Iya. Tangannya di lutut. Ini kok kayak orang kata saya kan. Oke. Kata saya gini bang, ngapain di situ? Mau tinggal di sini? Nah syukurlah. Itu marah bang. Itu benar-benar saya tahu mukanya baru itu tuh. Marah. Mukanya emang mukanya itu jelek banget. Jeleknya itu apa? Ini mulutnya nyampe sini bang. Iya. Mulutnya si Besti nyampe sini, matanya itu sampai sini. Mata itu sampai ini. Itu marah, benar-benar marah. Kata saya gitu. Saya itu jalan setengah lari bang dari situ. Oke. Jalan setengah lari karena takut. Kalau marah jelek banget. Terus habis itu saya masih masih nyariin si Besti ini karena kayak kehilangan gitu bang. Nggak lama dia di atas mobil bang, nyisir. Cuman anehnya itu sisirnya ini sisir beneran bang. Iya. Sisir beneran. Sampai saya diketok itu pakai sisirnya dia. Karena apa? Loh, udah balik. Sampai ngetok tuk gitu doang. Cuman nggak terlalu ini sih kalau dia baik. Habis itu setelah itu saya ada bapak-bapak di sini aja mas. Kalau mau istirahat di dalam saya udah siapin. Nah, nanti kalau mau minum apa, mau makan apa, mau ngopi, saya kopi aja pak. Nah si Sari ini mau apa, susu apa teh, saya teh aja. Nah, sama teh itu berdua. Dan nggak lama itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu nih, yang tadi. Yang ketemu itu. Ya, Mas, itu tadi ngapain kok berhenti di situ? Berhenti di mana, Bu? Itu yang jalan itu lurus kok di tengah-tengah tengah-tengah jalan sih. Saya tengok-tengok mobilnya nggak ada orangnya. Okay. Saya alasan bang. Saya kencing kali Bu. Itu saya di samping mobil bang. Padahal nggak kemana-mana, nggak kencing, nggak apa, nggak. Nah terus itu kata si ibu-ibu yang ngomong sih, emangnya ada apa mas? Nggak ada apa-apa Bu, cuman pengen istirahat kali sayanya. Gitu ya udah. Cuman si bapak sang suaminya ini, si bapak-bapak ini tuh udah ini bang, udah tahu gitu loh kejadian itu. Kejadiannya dia itu saya diginin, bang, kalau pulang dari sini ntar subuh aja, habis subuh, jangan sekarang pulangnya. Dibilang gitu. Iya, soalnya di sini tuh sering begitu. Itu masnya tadi habis itu ya kelewat ya jalannya ya. Iya pak, emang habis kelewat ya. Sebenarnya nggak boleh kelewat bang. Kalau ke daerah situ mah nggak boleh kelewat. Kalau mau ke daerah situ nggak boleh kelewat karena apa? Ya emang ada gangguan kalau kelewat. Dikit aja, jangan kan ini kiloan meter aja udah ini 1 meter aja kelewat udah. Diganggu. Iya. Daerah mana itu? Itu daerah tetangga kota sih, cuman nggak bisa disebutin aja. Cuman di daerah Jawa Tengah. Okay. Jawa Tengah juga. Ya, habis itu subuh si Sari ini sholat. Habis sholat ya saya pamitan tuh. Biasa bang, kalau pamitan kan pasti ada dikepelin. Kepelin lah. Saya nggak terima lagi bang, saya nggak mau. Apalagi itu yang uang tipnya dikasih si Sari nggak mau juga kan. Buat apaan gitu, buat doain aja Bu. Singkat cerita saya pulang nyampe mana ini, nyampe jalan apa namanya ya, lupa saya kalau jalannya. Nama jalannya itu saya dikagetin bang, sama orang gila.
orang gila itu dia itu di tengah-tengah jalan. Itu kayak apa namanya? Tak kira itu si jenazah ini tadi. Sampai saya turun itu, Bang. Kan masih gelap itu. Oke. Masih gelap. Saya jalan. Wah, orang langsung lari tuh orangnya. Lari, saya samperin dia lari. Nah, habis itu nggak ada kendala sih sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit saya istirahat. Nah, cuman si Sari ini sakit, Bang. Panas dingin 3 hari. Oh. Minum nggak bisa, makan nggak bisa, soalnya tangannya ini gemeter, Bang. Gemeter kayak gini. Jadi saya yang nyuapin. Kalau mau minum saya kasih minum. Kalau mandi enggak. Kalau mandi itu cuman itu doang sih, Bang. Jadi kenapa nih Sari bisa sakit? Karena kecapean kah atau emang ada gangguan-gangguan dari ini? Dari gangguan-gangguan. Soalnya dari dia cerita sih di matanya dia masih terbayang-bayang. Seperti itu. Itu yang waktu dia itu yang apa? Yang jalan 15 menit itu. Itu katanya di situ tuh mukanya itu enggak ada yang bagus, jelek semua. Makhluk-makhluknya ini ya. Kalau si Sari ini dia bisa ngelihat ya? bisa. Kalau dia mah emang orangnya kayak indigo lah gitu ya. Iya, dia itu emang orangnya begitu, Bang. Sebelum saya masuk ke situ aja dia udah nggak ngasih tahu saya. Dia cuman tersenyum doang, Bang. Senyum bawa mobil. Kalau dalam hati dia rasain itu. Dalam hati dia itu. Oke. Itu si Sari. Untuk berarti ini kenapa nih bisa si si setannya ini kayak menyesatkan ya atau dibikin kesasar ya? Iya, mau disasarkan. Emangnya sebenarnya kalau kata si Sari ya, dalam penglihatan dia emang mau dicelakain, Bang. Kayak saya sama mobilnya itu mau dicelakain gitu loh. Untungnya saya kan masih ngelihat patokan jalan ini belok ke sini. Mau misalkan kalau tadi kan belok, kalau saya lurus nabrak. Jadi bukan nyesatkan, nyelakain. Sebenarnya nyelakain. Kalau dalam penglihatan si Sari ini, dia itu emang orangnya emang ini. Cuman emang orangnya juga kusuk banget. Kalau itu dia itu orangnya dokter. Oke, gokil ya. Bisa ya. Ini oh ya tadi nggak diceritain juga ya dia meninggal ini kenapa nih? Oh, kalau meninggal saya kurang tahu ini, Bang. Kurang tahu. Soalnya udah di rumah sakit. Udah dibungkus ya. Dibungkus, udah di rumah sakit. Cuman saya nggak nanya sama si bapaknya, nggak nanya. Soalnya kalau nanya takutnya kan saya udah yang pernah itu kejadian itu merasa gimana gitu, takutnya gitu doang sih. Kalau nggak nanya ya biasanya dikasih tahu ini habis kecelakaan apa meninggalnya ini gitu. Cuman kalau si Besti ada ceritanya cuman dikit. Kalau si Besti mah katanya iya. Oke nih, kita ulas sedikit tentang si Besti ini. Mungkin teman-teman yang nonton di part sebelumnya ya, ini emang ada nih penunggu mobil ambulan ini, orang cewek lah. Emang dia udah puluhan bukan tahu udah bulan tahunan lah. Tahunan ya, benar. Tinggal di mobil ambulan ini gitu. Jadi menemani Bang Basuki ini ya kemana-mana itu ditemani oleh si Besti ini, alias si hantu penunggu mobil ambulan ini tadi gitu. Oke, kita ulas sedikit tentang si Besti inilah ya. Ceritanya itu dia itu lagi sakit di rumah sakit itu. Cuman kalau ngomong sama keluarganya, kalau naik mobil ambulan enak ya, cepet gitu. Nah, nggak lama kata orang tua ini, ngomong apaan sih, yang mobil ambulan tuh buat jenazah, buat orang sakit yang kritis apa gitu katanya. Terus dia itu
Ngomong lagi si anaknya, enggak mah, itu enak kalau naik mobil ambulan mah, empuk katanya. Nah, terus habis itu maknya itu diem. Itu enggak lama di situ, cuman 1 minggu sih di situ. Itu meninggal bang. Oh, Si pasien ini meninggal. jadi Nah, tercapailah keinginannya. iya, yang meninggal dinaikin mobil yang saya bawa itu. Jadi Oke. masih apa sampai melekat di situ itu ceritanya itu. Cuman dikit sih nggak ada. Nggak mau pergi-pergi itu. Iya, nggak mau pergi-pergi karena dia pengen naik mobil ambulan. Itu cerita dari si Bokir itu mah. Kalau Bokir mah ibaratnya udah senior situ bang, udah tahu semuanya lah kalau tentang mobil itu. Kalau dia masuk itu katanya itu dulu itu waktu rumah sakit jadi masuk itu seluk beluknya tahu dia, apalagi tentang mobil yang saya bawa itu. Ya mobil ambulannya keramat banget ya. Emang sampai sekarang pun dikeramatin bang. Masih beroperasi sampai sekarang? Enggak, Oh, enggak. enggak. Tapi Sekarang itu masih kalau mobil ambulan kan nggak bisa dijual, mau siapa yang beli kan nggak ada. iya jarang ya orang mau. Itu ditaruh di belakang di garasinya bagus. Waduh. Itu kata si Sari masih bagus kok, masih dirawat, cuman ditempatkan di garasinya ya cukup bagus. Emang epic lah. Serem juga ini di kompleks saya aja kan ada mobil ambulan kita pasti ngelewatin nih. Mas Basuki kan ada puskesmas. Iya. Kan di pinggir jalan ada mobil ambulan tuh. Ada yang nggak pernah kepake, ada yang udah buat operasi keseharian. Iya. Gitu. Nah yang nggak kepake itu serem juga nih kalau lewat tengah malam. Kadang-kadang saya lihat, aduh ambulan. Itu biasanya mah sering orang nangis gitu kali. Cuman itu sih ya, biasanya. Saya ya ada di rumah di kompleks. Kalau ada yang nggak kepake, ada yang dipakai. Itu yang nggak kepake itu yang horor. Emang sering nangis dia di situ. Saya nggak berani tuh kalau lewat malam-malam mau pakai motor juga nggak berani ngeliat di ambulan. Nggak berani ya. Iya. Paling itu doang sih bang. Nggak. Iya. Kalau ada lagi sih, ada lagi yang itu yang mana ya? Yang duduk aja dulu. Kalau yang keguling habis duduk lah. Kalau yang duduk ini ceritanya itu kecelakaan bang. Kecelakaan itu di kecelakaan cuman dia itu kayak orang bunuh diri itu loh. Minum obat itu banyak. Tapi posisi dia masih ngerokok nih. Dia matinya itu. Cuman kan mulutnya ini berbusa. Itu dibawa ke rumah sakit sama si teman saya. Cuman waktu ninggalnya yang bawa saya. Itu yang bawa ke rumah sakit itu baru nganterin pasien itu. Ini yang duduk. Ini di tetangga kota aja bang sebutnya ya. Nah, tetangga kota, cuman perjalanannya nggak terlalu jauh sih. Cuman 2 jam perjalanan dari rumah sakit ke rumah duka. Di awal ceritanya itu si Bokir nyariin saya untuk muat si jenazah itu. Bang, di mana sih? Kok nggak ada kelihatan? Oh, saya di rumah. Ya udah kesini buruan. Soalnya ada yang mau dianterin nih. Siapa? Udah sini aja, ada yang mau dianterin. Saya ke situ bang. Saya kan iseng-iseng lah. Lihat jenazah. Itu masih banyak busanya bang. Iseng-iseng itu. Kan saya nggak pernah itu lihat jenazahnya pun sebenarnya nggak pernah bang. Karena saya takut sebenarnya. Itu saya iseng-iseng masuk ke kamar mayat itu, masuk. Yang mana yang mau dibawa? Yang mana? Yang ujung. Ngapain biasanya orang pernah masuk, nggak mau ngelihat kayak apa sih orang mati itu kan kata saya gitu. Saya lihat itu masih berbusa bang, masih berbusa itu gelembung sampai gede gitu, kayak kayak balon gitu bang. Saya takut itu di situ.
Saya akhirnya keluar itu, yang bawa itu Boker itu. Si Boker sama si bapak yang tunggu jenazah itu. Itu masuk mobil saya parkirin dulu. Habis itu saya persiapan untuk mengecek ban, mengecek radiator dan lain-lain lah, mengecek mobil. Itu baru nyampe gerbang Bang, baru nyampe gerbang rumah sakit itu udah dikagetin saya. Itu malam itu Bang, kalau ini malam itu saya udah dikagetin sama si dia. Udah ditongolin di situ udah. Baru nyampe gerbang doang itu. Di depan dia tiba-tiba nongol di depan. Nongol di depan itu. Cuman dia nongolnya cuman keadaan jalan kaki biasa kayak orang biasa. Cuman saya tahu itu mukanya itu pas, emang sama sih. Itu dia itu kayak masih jalan kaki itu posisi ngerokok sama mulutnya itu kayak permen karet Bang, main permen karet. Cuman gede tuh permen karetnya di 10 dor gitu. Lanjut singkat ceritanya, saya lanjut sampai ada tukang bakso. Saya beli bakso dulu. Cuman saya bungkus aja, baksonya aja. Soalnya perut lapar, belum makan nih Bang. Ya. Ceritanya nih, saya makan di rumah di mobil tuh. Boker saya beli itu bakso. Saya lanjut. Bakso ini Bang, bakso yang saya makan, saya beli kan 10 biji nih. Itu cuman 7 biji loh Bang. Tinggal 7 biji nih. Ini tinggal 7 bakso doang. Yang 3 kemana ini kan? Saya kan habis tuh, saya lemparin. Itu ada baksonya 3. Kan aneh. Kayak ibaratnya kayak mimpi gitu Bang. Iya. Hilang gitu. Iya kayak hilang. Cuman kayak mimpi gitu. Saya buang plastiknya, tiba-tiba ada baksonya Bang. 3. Itu saya loh. Gimana ya ini ya? Lanjut cerita, itu saya jalan terus nggak ada apa-apa sih Bang itu. Cuman lewatnya alas-alas kalau hari ini, alas-alas naik turun, naik turun, dan saya digangguin itu di alas itu Bang. Di alas itu hutan ya. Iya, alas itu hutan. Itu saya digangguin, dia itu duduk sambil ngerokok. Saya disetir sambil gini Bang, jempol 2. Dia duduk sambil ngerokok. Habis ngerokok itu dia mulutnya berbusa. Itu kayak saya ngelihat itu dengan jelas, itu saya itu dari spion kecil itu kelihatan. Itu kata saya si Boker, itu temen kamu lagi ngerokok. Itu emang katanya si Boker emang ada. Berarti dari spion ini benar-benar kelihatan ini ngerokok Bang. Cuman bentar doang, langsung tiba-tiba hilang gitu doang. Gila ya. Iya, cuman posisi ngerokok ini pakaiannya pakaian sehari-hari kayak saya gini Bang. Celananya pakai celana pendek, waktu itu pakai celana pendek, bajunya itu kayak singlet, cuman iya singlet kayak segini. Muka dia asli itu. Gokil. Itu terus dia habis itu dia ini Bang nampakin lagi dengan mulutnya yang berbusa itu di kaca belakang Bang, ketok tok 3. Saya mau nengok takut kan, dari spion soalnya nggak kelihatan ini Bang, dari spion nggak kelihatan. Itu si Boker itu yang nengok, katanya katanya gitu. Kaget. Iya kagetnya itu ngomongnya dia. Kenapa kata saya? Itu orangnya mulutnya berbusa, busanya ini bener-bener parah Bang. Jadi kuning Bang, kuning busanya ini kuning banget ini, kuning. Saya aja saya sebenarnya nggak takut kalau itu mah Bang. Soalnya
Saya nggak ngelihat dari spion juga pun nggak kelihatan. Itu baunya bang, baunya, bener-bener baunya itu. Kayak bau apa ya? Baunya itu nggak ada ininya, duanya kayaknya baunya ya. Sampai saya itu berhenti bentar di situ sampai muntah itu, sampai muntah saya itu di situ baunya. Itu saya berhenti paling 10 menit lah. Kuat nggak kuat saya kuat-kuatin itu. Itu sepanjang jalan dikasih bau itu bang. Ntar dia pergantian nih bang. Ntar setelah sekitar 10 menit ntar ganti ini bunga apa, wangi bunga. Ntar 10 menit lagi ganti apa namanya itu, kayak bau-bau kemenyan gitu loh. Terus ntar Aromanya beda-beda. ya aromanya beda-beda. Cuman yang terakhir ini itu bang, kayak bunga kantil baunya. Oke, wangi Itu banget. wangi banget itu. Habis itu dia itu saya jalan terus nih. Dia ini itu di atas kepala kap mobil dia itu. Dok 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 itu. Di atas, cuman saya nggak ngelihat, cuman akhirnya saya berhenti, takutnya itu apa kayak hujan es apa-apa ya. Saya berhenti, saya liatin ke atas, dia lagi bang. Saya langsung jalan itu, langsung nggak mau nggak mau menghiraukan itu bang. Itu emang ini orangnya ini emang aktif bang. Aktifnya dalam ini ngerjain yang nggak masuk akal. Ini ngerjainnya. Terus habis itu dia itu gini bang. Saya lanjut ini. Dia itu nongolnya dari samping bang. Dari samping nongolnya. Cuman nggak nongol nggak nongol orangnya ini. Ini nongol pocongnya ini. Nongol pocongnya ini, pocong dia nih. Nongol Dari samping supir nih. samping supir nih. Oke. Ini nongol nih. Nongolnya apa? Ini dia itu lari bang. Jadi bolak-balik-baliknya kayak ibaratnya seolah-olah itu nggak mundur, jadi maju terus. Itu dalam bayangan ya, dari sudut mata apa karena saya halusinasi apa gimana itu. Cuman itu kayak gitu terus. Itu padahal rame mobil bang di situ. Itu daerah rame mobil, rame apa. Itu sepi bang. Sebenarnya itu jalan-jalan rame itu bang. Jalan rame itu. Cuman kenapa di malam hari itu saya bawa orang ini kok sepi? Saya tahu itu jalan ini rame banget ini. Dan habis itu saya berangkat lagi nih. Dia dari mana itu? Dari kebun nih, ya. Dari alas itu. Dari alas kayak seolah-olah dia itu melintas bang. Bayangan. Oh, Nyebrang okay. Ya. Bikin kaget saya itu. Saya itu kaget, ngerem mendadak bang. Takutnya orang. Gitu. Ngerem mendadak, cuman saya posisi takutnya si jenazah di belakang ini takutnya lepas apa gimana. Saya tengok, oh nggak lepas, saya lanjut lagi dan saya dapat dua kurang lebih 2 kilo lagi lah. Itu lagi nyebrang lagi bang, jas ya. Cuman cepet nyebrangnya itu. Sekelebat doang. Iya, sekelebat doang. Saya sampai gini-gini tangannya. Setir nggak saya pegang sampai gini-gini. Udah takut bang, saking takutnya. Saya udah tangan udah di lutut ini. Nggak disetir lagi, nggak di lutut. Saking takutnya itu saya. Habis itu saya jalan lagi, nggak ada gangguan. Yang ada gangguan ini mau nyampe rumahnya bang. Mau nyampe rumahnya, saya dicegat bang, dicegat di tengah jalan, dicegat itu, udah nangis dia dicegat. Cuman cegatnya ini dia ini kayak orang jalan bang, cuman bajunya sama kayak saya, bajunya sama ini.
sama kayak pakai celana pendek, terus baju yang tadi itu yang singlet itu, dia jalan sambil ngerokok, sambil apa kayak berbusa itu, cuman dicegat itu. Kalau ini mah nggak serem nih, kata saya ngomong sama si Boker. Nggak serem, nggak ya. Emangnya ada apa? Oh no, lagi kayaknya ada orang nih. Iya, cuman nggak serem nih. Ya. Nah, nggak apa-apa, nggak serem nih. Ya. Saya ngomongnya kayak gitu terus bang. Nggak serem, nggak serem, nggak serem, nggak serem lah. Saya terus jalan terus. Cuman dia itu kayak seolah-olah itu dia itu apa? Seolah-olah dia itu kayak jalan dari depan terus. Nggak lewat-lewat ini, nggak lewat-lewat mobil saya, nggak kok. Dia dari depan, kayaknya itu seolah-olah dia dari depan terus ini jalannya. Gimana kira? Coba liatin dari luar lah. Dari luar emang sama bang, sama. Dia itu emang jalan ke arah kita, arah mobil itu jalan terus nih. Cuman kok nggak kelewat-lewat mobil ini kan. Itu sampai lama itu bang, sampai lama ada kali 10 kiloan itu, seperti itu saya diganggu. Aktifnya itu di situ dia itu seolah-olah itu jalan menuju mobil, cuman ya saya nggak nyampe gitu loh. Cuman saya nggak takut itu, ini nggak serem. Saya ngomongnya pokoknya gitu sama si Bukur pun juga gitu ngomongnya. Ya juga ini nggak serem, ini nggak serem. Ya ini nggak serem ini. Saya berani ini. Soalnya nggak nampakin dia itu apa namanya jelek apa pocong itu nggak. Dia orang benar-benar orang biasa. Cuman nggak apa namanya kok nggak lewat-lewat mobil doang itu doang. Singkat cerita nyampe rumahnya ini diturunin itu masih posisi dalam apa namanya mulutnya masih berbusa bang itu keluarganya itu nangis itu soalnya apa bang, itu anak bocah merantau di kota Semarang itu merantau, cuman dia itu apa namanya anak yang kedua kalau nggak salah itu, cuman dia itu senengnya obat-obatan. Oh, dia meninggal karena overdosis. Overdosis itu kata temennya, kesaksiannya itu apa namanya minum pil itu 1 genggam gitu, minum semua. Itu kata temennya yang bawa ke apa namanya ke rumah sakit. Cuman temennya posisi itu nggak ngikut, masih nunggu temennya yang kerja ini, yang CS-nya katanya. Harus nggak lama dia nggak lama datang sih dia. Sebenarnya datang juga. Cuman ya ada kali sekitar jedanya setengah jam lah baru datang. Sama di situ saya nyampe situ itu masih sore sih, masih sekitar jam 9 itu bang, itu masih sore itu, cuman saya diganggu itu masih sore. Cuman habis itu saya itu di situ saya istirahat sejam lah, saya istirahat sejam, saya melanjutkan perjalanan. Di situ itu dicegat lagi bang. Pas pulangnya dicegat lagi. Untungnya si Besti ini tahu nih, si Besti ini itu kayak apa namanya muka jeleknya dia dikeluarin nih. Muka jeleknya untuk mengelawan dia apa gimana itu muka jeleknya dikeluarin nih. Saya taunya dia apa? Saya kan berhenti bang di situ. Saya tengok Besti kemana? Dia kan nyisir itu. Itu muka jeleknya ditongolin tuh. Jelek banget mukanya tuh. Dia itu bang. Itu pergi tuh. Kayak saya gitu. Kayak saya. Itu habis itu ditongol gitu, itu pergi. Si yang nyegat itu tadi pergi. Habis dari situ jalan terus nyampe rumah sakit nggak ada apa-apa. Cuman si bokernya itu apa namanya beraknya mencret sampai 1 minggu gitu kan. Gara-gara itu emang katanya dia itu banyak makan pedes kali banyak makan pedes mencret itu selama 1 minggu bang, nggak sembuh itu karena lihat itu bang kejadian itu. Kalau buat saya bang apa ya nggak serem, cuman dia ini ngikutin terus gitu loh.
Gila. Itulah pengalaman supir ambulan ya. iya Banyak mungkin orang ada yang masih bertahan karena kebutuhan karena kebutuhan ekonomi itu tadi. Ada bodo amat nih, gua nggak dapet duit, yang penting gua hidup gua tenang gitu, nggak diganggu-ganggu gitu. ada Karena yang dibawa itu bermacam-macam kasusnya iya, gitu kan. benar. Meninggalnya itu juga bermacam-macam, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan. ada yang kejatuhan Iya, bayangin. itu adukan itu Oke. itu lain-lain emang. Dan di situ pun kayak kata teman saya yang teman supir itu, ya ada kejadian, cuman nggak kayak kamu nih. Saya ada kejadian cuman nggak kayak kamu separah ini. Ya kalau dulu kan emang saya cerita sendiri mungkin nggak percaya, karena ada sih teman saya si Boker ini kan, jadi cerita jadinya sampai percaya itu. Saya juga pernah, cuman nggak separah lo, separah kamu. Ya, benar. Ya juga ya, saya sampaikan lagi buat ke teman-teman penonton atau subscriber Jejak BPK dimanapun berada ya. Terlepas teman-teman percaya atau enggaknya cerita yang disampaikan oleh Bang Agus Basuki ini, kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Benar. Iya benar. Mas ya. Jadi ya namanya konten horor yang apa yang dialami oleh Mas Basuki itulah yang diceritakan tanpa ada ditambah-tambahi oleh Jejak BPK. Dan untuk pembawaan ceritanya juga emang narasumber itu kemampuan orang untuk mengolah vokal itu berbeda-beda. Jadi ada yang mereka bisa dengan antusias bercerita, ada yang selayaknya kayak Pak D Agus Basuki ya biasa jadi harap dimaklum aja teman-teman ya, karena membawakan cerita di suatu podcast itu bukan hal yang gampang. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih, wah ngomongnya kayak gini. Nah teman-teman kalau yang bisa buat bercerita podcast horor, datang duduk di kursi panas ini ya. Biar tahu rasanya gimana membawakan sebuah cerita. Itu harus teringat masa lalu. Kalau membawa cerita kan harus, oh iya saya kayak gini kan, susah mengingat-ingat ini gimana ya, ini gimana gitu, harus diingat-ingat dulu yang mau diceritakan. Enggak itu dulu, ntar ini dulu gitu. Nah penontonnya pengennya mereka yang benar-benar yang membawakan ceritanya real bisa. Itu ya. Tapi kalau dibalik cerita itu mereka hanya sebuah halusinasi atau karangan belaka. Ya buat apa gitu kan. Anaknya apa adanya. Okay. Mas Basuki, terima kasih. Mungkin next kita angkat lagi kisah-kisah pengalamannya waktu mengantar jenazah lewat mobil ambulan yang dikendarai oleh Mas Agus Basuki ya. Nah sekarang terakhir ada yang mau disampaikan nggak nih ke teman-teman di rumah? Semoga nontonlah channel YouTube Jejak Backpacker. Selalu menonton dan subscribe ya. Iya, terima kasih Mas Agus. Ada satu lagi Mas. Siap, silahkan. Itu saya terima kasih buat si Sari teman saya itu. Selama ini udah ngerjain saya Mas. Itu satu lagi. Oke, mudah-mudahan nonton ya Sari, kamu harus nonton ini. Oke Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita lagi dan lagi oleh Bang Agus Basuki atau Mas Agus Basuki. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang mau ceritanya diangkat atau punya cerita menarik seputar mistis, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, terima kasih buat waktunya. Next di ceritanya masih banyak. Yakin supir ambulan ini pasti banyak cerita horor. Masih banyak. Masih ada. Wah, menarik. Ada. Sampai jumpa. Oke.